Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yogi Kurniawan, NPM 1921020466. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang bangunan hukum Islam di Indonesia pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam pertemuan ke-12. Dosen Bapak Herpin Yoki Pradikta MHI. Yang pertama, Divine Law dan Man-Made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai Divine Law karena aturan-aturan yang di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas atau yang murni bersifat top-down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, konsep hukum menurut usul fiqh pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagai telah dijelaskan Allah pada pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejak dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah. Menurut Kaduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah suci karena ia berasal dari Allah SWT, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Dalam usaha dalam mentaati hukum, manusia menyadari akan tujuan-tujuan agamanya karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia atau man-made law dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk. Alasan itulah. Kemudian, perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini akan kita diskusikan relevansi epistemologi Islam di Indonesia, pembangunan hukum Islam di Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun, sebelum kita jauh lebih membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu, sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional, mengapa kita membutuhkan hukum nasional, dan bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan tersebut, aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Kemudian, pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis atau living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam Barat atau Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum ini sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Kemudian, perkembangan hukum Islam di Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijaksanaan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidangnya yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon ampun. Pada Allah saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.